Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Mari kita awali majelis ilmu ini dan baca doa talabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni, amin. Alhamdulillah, para santri muslimin, muslimat dan para hamba sekalian, yang semoga kita senantiasa diberikan hidayah taufiknya sehingga kita istiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah, insyaallah pada Jumat pada subuh kali ini kita akan melanjutkan kemarin tentang pembahasan dosa besar ya. Kemarin dosa besar yang ke-12 yaitu tentang dosa besar zina. Zina juga merupakan salah satu dosa besar ya, yang mengakibatkan seseorang itu akan mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemarin sudah dibahas tentang bahwasannya zina itu ada macamnya. Ada zina yang mendapatkan hukuman had, ada juga zina yang tidak mendapatkan hukuman had. Adapun zina yang tidak mendapati hukuman had seperti zina mata. Kita melihat mata kita melihat aurat-aurat yang haram, telinga kita mendengarkan perkataan-perkataan yang corok, maka itulah zina. Zinanya mata, zinanya telinga, zinanya hidung ketika mencium wanginya, harumnya parfum wanita yang lewat dan seterusnya, maka kata Nabi wanita itu pezina. Itu. Maka ini tolong diperhatikan. Tapi ini zina ini yang tidak ada hukuman had. Adapun yang ada hukuman had dibagi menjadi dua kemarin. Ada zina muhson dan zina ghairu muhson. Adapun zina muhson kemarin adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah, baik itu duda atau janda. Itu namanya zina muhson. Ini berat hukumannya. Dicambuk 100 kali dan dirajam sampai mati. Adapun yang kedua, zina ghairu muhson. Zina ghairu muhson itu zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah menikah sama sekali. Itu. Maka hukumannya adalah dicambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW dari sahabat Ubadah bin Samit. Rasulullah SAW bersabda, khudhu anni, ambillah dariku suatu ketetapan. Jadi memang kalau kita ingin mengambil hukum, ngambilnya ke siapa? Nabi. Kenapa? Karena Nabi Rasulullah adalah utusan Allah. Qad ja'alallahu lahunna sabila. Allah telah menetapkan ketentuan hukuman bagi mereka. Mereka itu maksudnya apa? Orang-orang yang berzina. Al-bikru bil bikr jaldu mi'ah wa nafyu sanah. Ketika zinanya seorang perjaka dengan perawan, artinya yang belum pernah menikah sama sekali, laki-laki dengan gadis gitu maka hukumannya jaldu mi'ah, dicambuk 100 kali di hadapan manusia. Kemudian apa? Wa nafyu sanah, diasingkan, diusir dari kampungnya. Kalau bahasa kita bisa istilahkan dengan penjara diasingkan selama 1 tahun. Wasayyib bisayyib, adapun
yang sudah pernah menikah ya atau yang masih menikah, suami sudah beristri atau yang duda atau janda ketika mereka berzina, jaldumi'ah, mereka dicambuk 100 kali ya, warrajm, dan mereka dirajam. Dan mereka apa? Dirajam. Artinya apa? Orang yang sudah pernah menikah, ini termasuk zina muhson, maka ini siksaan hukuman hadnya sangat berat. Dicambuk 100 kali dan dirajam sampai mati. Ya. Proses rajam itu adalah tubuh ini ditanam, dikubur setengah badan, sedada, kemudian habis itu dilempari batu. Ya, ini proses rajam, dan ini adalah hukum Allah Subhanahu wa taala, yaitu hukum Islam ya, terkait tentang orang-orang yang mereka zina. Ini dalam pandangan Islam, hukum Islam ya. Adapun dalam kehidupan sekarang ya tidak mungkin hukuman ini bisa diterapkan ya. Ini diterapkan ketika memang hukum Allah telah tegak. Hukum Allah telah tegak. Ya kalau sekarang ini diamalkan, wah banyak orang yang mengatakan ini sadis, padahal nggak sadis. Ya, ini hukum Allah. Ya, ini Allah sudah menetapkan hukum seperti ini. Ya, gitu. Dan seterusnya. Maka ini ketika hukum Islam telah tegak, maka baru dijalankan. Ya. Nah kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan dalam Quran surat An-Nur, Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wala ta'khudhukum bihima ra'fah. Perhatikan, perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, fajlidu kulla wahidin minha mi'ata jaldah, maka cambuklah masing-masing dari keduanya 100 kali cambukan. Ya, 100 kali cambukan. Wala ta'khudhukum bihima ra'fah, maka janganlah kalian berbelas kasihan kepada mereka. Coba bayangkan, sampai Allah berpesan, kalau kamu nyambuk, kalau kamu ingin menghukum mereka dengan cambukan atau rajaman, jangan ada belas kasihan. Kenapa? Karena ini adalah hukuman Allah di dunia. Yang ketika hukuman Allah ini di dunia telah diberikan dengan cambukan atau dengan rajam sampai mati, maka di akhirat sudah tidak ada dosa ini lagi. Ditebus sudah di dunia. Ya. Maka sampai Allah berpesan, janganlah kalian berbelas kasihan. Mereka saja ketika bermaksiat kepada Allah, berzina, tidak melihat bahwasanya Allah Maha melihat, Maha mengetahui, seakan-akan Allah tidak tahu. Ya. Maka apa? Di sini Allah berpesan, ketika mereka berzina, kemudian ketika mereka dihukum dengan cambukan ataupun dengan rajam, maka Allah berpesan, jangan kalian berbelas kasihan terhadap keduanya. Ya, ini naudzubillah. Ya. Kemudian dalam hadis, ya, Nabi SAW ketika ditanya ayyudz dzambi a'dzam, dosa apakah yang paling besar? Maka Nabi menjawab, anta ja'ala lillah niddan wa huwa khalaq. Itu berbuat syirik. Ini yang pertama, jelas, ya. Kemudian yang kedua, tsumma ayyu, kemudian apalagi wahai Rasul yang dosanya yang besar lagi setelah syirik, antaqtula waladak khasyata ayya ulama. Engkau membunuh anakmu karena khawatir anakmu makan bersamamu. Khawatir nggak bisa ngasih makan anak, kemudian dibunuh. Ini dosa besar. Ya. Kemudian yang ketiga, tsumma ayyu, kemudian apalagi wa Rasul dosa yang paling besar setelah itu, antuzani bihalilati jari, engkau berzina dengan tetanggamu. Ini dosa besar berzina. Ya. Jadi dosa zina itu bertingkat-tingkat, ya. Dan yang besar ya dosa dengan tetangga, ya. Yang paling besar lagi berzina dengan ibunya. Jadi bertingkat-tingkat. Ya, bertingkat-tingkat. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yasriku sarik hina yasrik wa huwa mu'min, wa la yashrabul khamar hina yashrabuha wa huwa mu'min. Tidaklah orang yang berzina ketika melakukan zina,
di mana ketika dia berzina dia dalam keadaan mukmin. Artinya apa? Orang ketika dia bermaksiat kepada Allah, Allah cabut imannya. Allah cabut bagaimana mungkin orang beriman maksiat? Ya. Maka apa? Ketika seorang bermaksiat, maka Allah cabut iman dalam hatinya. Dia bermaksiat kepada Allah. Karena hakikatnya kalau dia tahu iman, dia tidak akan mungkin berani untuk bermaksiat kepada Allah. Kenapa? Dia mengetahui Allah Maha melihat, Allah Maha kuasa, Allah nanti akan memberikan azab, Allah akan memberikan hukuman, balasan dan seterusnya. Maka ketika dia mengikuti hawa nafsunya, sehingga apa? Allah cabut imannya dulu. Ketika dia bertaubat, Allah berikan imannya lagi. Ya. Itu. Wala yasrikus sarik hina yasrik wa huwa mu'min. Dan tidaklah seorang yang mencuri di mana ketika dia mencuri, dia dalam keadaan mukmin, enggak ada. Jadi ketika dia sedang nyuri, Allah cabut imannya dulu. Kenapa? Karena dia tidak yakin, tidak iman kepada Allah bahwasanya Allah Maha melihat. Maka dicabut dulu imannya. Coba kalau dia beriman, yakin, wah nggak mau saya. Kenapa? Allah Maha melihat. Saya nggak mau mencuri. Kenapa? Karena Allah Maha melihat. Tapi ketika hawa nafsunya sudah memuncak, dia ingin mencuri, ingin ngambil hak orang lain, maka apa? Imannya Allah ambil dulu, cabut. Ya, dalam hadis yang lain juga Nabi bersabda, wa idza zanal 'abdu kharaja minhul iman fa kana 'alaihi dhullah wa idza aqla raja'a ilaihil iman. Hadis riwayat ya Imam Abu Daud ya. Hadis ini sahih ya. Idza zanal 'abdu, apabila seseorang hamba berzina, kharaja minhul iman, maka imannya keluar dari hatinya. Imannya keluar dari hatinya. Fa kana 'alaihi kadzullah, lalu menjadi seperti gumpalan hitam di atas kepalanya. Jadi imannya itu akan menggumpal di atas kepalanya seperti gumpalan hitam. Ya karena kotornya dengan apa? Kemaksiatan dalam hatinya. Karena tempatnya iman itu dalam hati. Kalau hatinya kotor, imannya gumpalannya gumpalan hitam. Ya. Wa idza aqla raja'a ilaihil iman. Apabila dia meninggalkan maksiat, dia sadar, astagfirullah, apa yang saya lakukan ini dosa, saya menyesal. Bertaubat kepada Allah, maka apa? Raja'a ilaihil iman, maka imannya akan kembali ke dalam hatinya. Ya. Dalam hadis yang lain juga sama, man zana aw syaribal khamr naza'allahu minhul iman kama yakhla'ul insan al-qamis min ra'sihi. Ya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, hadis sahih. Barang siapa berzina atau minum khamr, naza'allahu minhul iman, maka Allah mencabut iman dari dirinya. Ya. Jadi orang maksiat berarti apa? Mereka tidak ada iman kepada Allah. Kenapa? Karena hatinya tidak meyakini bahwasanya Allah Maha melihat. Hilang imannya, maka dia berani bermaksiat. Ya, maka kalau seandainya dia bermaksiat, kok ada iman? Nggak mungkin. Imannya lepas dulu imannya tercabut. Ya, kenapa? Karena dengan iman inilah orang dijaga dari kemaksiatan. Kenapa? Karena yakin Allah Maha melihat. Saya nggak mau lah, saya dosa. Ya, kenapa? Karena Allah Maha melihat. Berarti yakin iman kepada sifat Allah bahwasanya Allah Maha melihat. Allah Maha Kuasa, Allah nanti akan memberikan balasan dan seterusnya. Maka barang siapa yang berzina, minum khamr, maka apa? Allah akan mencabut imannya. Kama yakhla'ul insan al-qamis min ra'sihi. Sebagaimana seseorang menanggalkan baju dari kepalanya. Ibaratnya kalau kita ngelepas, itu seperti itulah iman ketika seorang bermaksiat, imannya akan dicabut oleh Allah. Sebagaimana apa? Baju dilepas. Ya. Kemudian apa? Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan atau tidak akan mengajak bicara kepada orang-orang yang berzina tadi, ya. Salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim wa lahum adzabun alim. Ada 4 hukuman di akhirat nih ya. Ada 3 golongan yang tidak akan diberi, yang tidak diajak bicara oleh Allah. Hukumannya yaumal qiyamah, pada hari kiamat.
wala yuzakkihim, dan tidak ada, ya, Allah tidak akan membersihkan dosa-dosa mereka. Wala yanzur ilaihim, dan Allah tidak melihat kepada mereka sedikit pun. Walahum azabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. 4 nih. Siapa mereka? Syekhun zani, orang yang telah berzina, yang dia belum taubat, ya. Wa malikun kadzdzab, raja yang dusta, zalim, membohongi rakyatnya, ya. Ini berat nih, ya. Wa ailun mustakbir, dan orang miskin yang sombong ini, ya. Masya Allah. Sudah miskin sombong, nggak mau ibadah, nggak mau, ya, taat kepada Allah. Ini miskin sombong, ya. Rugi dunia akhirat. Jadi 3 tadi, ya. Tidak diajak bicara oleh Allah, tidak dibersihkan dosa-dosanya, tidak dilihat oleh Allah besok di hari kiamat, padahal ketika dilihat, Masya Allah, ini yang kita inginkan, dilihat oleh Allah. Kemudian yang keempat, mendapatkan azab yang sangat pedih. Salah satunya apa? Syekhun zani, orang yang zina yang dia belum taubat, ya. Itu, ya. Kemudian ada 4 lagi kata Nabi dalam hadis yang lain, arba'atun yubghiduhumullah. Ada 4 golongan yang Allah murkai. Yang pertama, al-bayya'ul halaf, penjual yang banyak sumpah. Loh, supaya dagangannya laris. Ini orang dimurkai oleh Allah nih, ya. Demi Allah, barang ini manis. Demi Allah, barang ini bagus. Ya, nggak perlu sumpah-sumpah kayak gitu untuk hal yang sepele, ya. Wal faqirul mukhtal. Nah, ini tadi orang yang fakir sombong tadi, ya. Wasyaikhuz zani, orang yang berzina. Asyikh, orang tua berzina, ya. Atau orang-orang yang berzina. Kemudian apa? Wal imamul jair, dan pemimpin yang zalim, ya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan hadisnya hadis yang sahih, ya. Jadi ini terkait tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hukuman di dunia, itu dengan hukuman had, karena ini hukum Islam, ya, dan di akhirat, ya, akan mendapatkan hukuman sebagaimana yang tadi disebutkan oleh Rasulullah SAW, ya. Cukup sampai sini, insyaallah kita lanjut pada dosa besar berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.